Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Lagi sekali, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Mama, semangat. Ya, saya persilahkan untuk memimpin doa Rizwan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dipersilahkan anak-anak berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tunggu sebentar, Ibu akan perbaiki volumenya. Indonesia bangsa dan tanah Indonesia bersatu.
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, 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 Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, 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 Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk. Tengok ke samping kanan, samping kiri. Siapa temannya yang tidak masuk? Kenapa dia? Sakit. Kita doakan teman-temannya yang sakit, semoga dia lekas sembuh supaya bisa mengikuti seperti biasa belajar. Kita doakan semoga cepat sembuh dengan berkat Al-Fatihah. Selesai. Ibu guru akan absen dulu ya. Yang disebut namanya yang angkat tangan. Aulia Rosanti. Hadir. Julia Susanti. Hadir. Gama Hardianto. Hadir. Rizwan. Hadir. Irwan Hadi. Zainal Abidin. Irwansyah. Hadir. Jazuli. Hadir. Rahman. Hadir. Rifal. Hadir. Anan. Hadir. Ega Irawan. Hadir. April. Hadir. Alvin. Hadir. Alifa. Hadir. Dapa. Hadir. Coba perhatikan, lihat samping kanan, samping kiri, tengok ke bawah apakah sudah rapi meja dan bangkunya. Silakan anak-anak buka bukunya. Kita akan sama-sama belajar. Sebelum kita belajar, kita tepuk semangat ya, supaya kita melaksanakan pelajaran ini dengan tetap semangat, tetap gembira, tidak ada masalah yang kita bawa dari rumah ke sini. Tetap semangat dan fokus untuk belajar. Tepuk semangat. Sese. Mama. Nga. Semangat. Tepuk fokus. Tinggal tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Aku berbicara, aku yang mendengarkan. Fokus. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa pelajaran kita yang kemarin? Jadi setiap negara itu mempunyai provinsi, dan di Indonesia juga kita mempunyai provinsi, ada provinsi, dan di setiap provinsi itu mempunyai bahasa dan budaya yang berbeda. Contohnya kita di Lombok dan dengan di Bali berbeda suku maupun bahasanya. Tapi di dalam kita ciri khas itu, maka kita itu saling toleransi antara satu dengan
kita saling menjaga kebersamaan atau persatuan dalam negara kita atau dalam provinsi satu dengan yang lain. Sekarang kita akan belajar masalah gotong royong, persatuan dan kesatuan dalam gotong royong. Coba Rizwan, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang dilakukan dengan tanpa mengharapkan imbal balik. Tepuk tangan untuk temannya Rizwan. Dan gotong royong juga ada banyak contohnya dan juga manfaatnya. Sebutkan manfaat dari gotong royong itu apa? Meningkatkan rasa kebersamaan. Terus yang kedua apa manfaatnya? Membentuk karakter yang bertanggung jawab. Yang ketiga manfaatnya dari gotong royong itu apa? Menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan harmonis. Yang ketiga, yang keempat, manfaatnya itu apa? Mempererat silaturahmi. Itu adalah manfaat dari gotong royong. Dan gotong royong juga ada banyak contohnya. Contohnya gotong royong dalam lingkungan sekolah itu. Coba sebutkan Arman, contoh gotong royong dalam lingkungan sekolah. Satu, apa? Dalam lingkungan sekolah. Membersihkan kelas, tepuk tangan. Terus yang kedua, Rizwan apa? Contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Membersihkan halaman. Membersihkan halaman, tepuk tangan. Di lingkungan sekolah juga ada juga di lingkungan gotong royong di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Contohnya gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Contohnya Irwan apa? Membantu pembangunan masjid. Membantu dalam pembangunan masjid. Tepuk tangan dulu. Yang kedua itu contoh dalam lingkungan masyarakat. Jazuli, coba sebutkan contohnya. Tadi temannya sudah menyampaikan pertama itu membangun masjid dalam masyarakat. Yang kedua itu apa contohnya? Apa contohnya? Siapa? Oh, yang memperbaiki jalan, pinter. Tepuk tangan. Misalnya juga ada contohnya dalam lingkungan apa tadi? Lingkungan masyarakat. Contoh juga dalam lingkungan sosial itu apa? Contohnya kalau di lingkungan sosial, misalnya di tempat lain, kita tidak pernah kenal dengan salah satu yang kita mau bantu itu, maka di sana kita harus gotong royong. Jika dia membutuhkan pertolongan, maka kita harus bantu. Tapi jangan mengharapkan apa? Imbal balik itu. Contoh apa kayak gimana imbal balik itu? Mengasih uang atau mengharapkan upah, mengharapkan imbal balik itu, mengharapkan upah. Oh, saya akan membantu teman itu supaya nanti saya bisa dibantu. Nggak usah, kita itu belajar untuk tolong menolong dengan ikhlas. Jangan kita mengharapkan upah. Oh, saya akan bantu teman ini. Misalnya dalam lingkungan sekolah ada temannya yang sakit ya, ada temannya yang sakit. Maka caranya kita harus tolong menolong atau membantunya dengan cara apa kalau di lingkungan sekolah?
Mengumpulkan uang untuk apa? Untuk menjenguk teman yang sakit. Tapi di sana tidak usah kita mengumpulkan uang, sedangkan dengan niat, oh saya akan menjenguk teman ini supaya nanti kalau saya sakit bisa saya dijenguk gitu. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dalam gotong royong itu tidak ada namanya itu upah mengupah ya. Kalau acara upah mengupah itu bukan lari ke gotong royong, itu lari ke bekerja dengan mengharapkan apa kalau bekerja? Mengharapkan upah. Tapi dalam gotong royong itu tidak ada istilahnya imbal baliknya ya. Yang ada hanyalah seikhlasnya ikhlas. Kita membantu tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan upah dan sebagainya. Itu adalah gotong royong. Perlu ya, anak-anak juga ketahui, dalam gotong royong itu kata lain juga itu bakti sosial. Bakti sosial sama artinya dengan gotong royong, dan gotong royong juga sama artinya dengan bakti sosial. Tidak ada bedanya antara bakti sosial itu dengan gotong royong, sama. Paham anak-anak? Anak-anak bisa membedakan kan? Kalau misalnya suatu saat pernah mengatakan, oh saya akan bakti sosial, sama artinya itu dengan gotong royong. Perhatikan ke depan, Ibu akan menampilkan video masalah gotong royong. Ada suaranya? Tidak ada? Ibu guru akan perbaiki dulu ya. Coba diperhatikan ke depan. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang bermain-main. Nanti ibu guru akan menyebut satu-satu apa yang ada dalam video ini. Halo teman-teman, ya saya kembali ke informasi di sekolah kali ini. Kalau kamu benar pasti tahu ya, ya kan ya. Saya tahu aku yang bekerja dan bayar dan dibayar masing-masing. Iya betul, dan bayar dan bekerja dan bersama dengan supaya supaya bekerja lebih lancar, mudah dan mudah. Anak-anak juga bisa mencatat ya itu gotong royong itu apa tadi supaya ingat. Catat.
Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi biasa kemampuan komunikasi dan berargumentasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Kamu melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling menilai, kamu telah menjadi bulan membantu orang lain. Kamu melakukan itu bersamaan, kamu menghargai berdasarkan sesuai yang diperlukan saya. Ini artinya kamu melakukan kepedulian kepada orang lain. Kepedulian. Kepedulian sama yang kita berjalan dengan teman. Kemudian berbagi. Ketika kita melayang, pastinya kamu berbagi waktu dengan kamu dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu juga berbagi tidak benar yang kamu punyai dengan kemudian bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Nah, dengan cara berbagi maupun informasi dan ilmu yang kita punyai. Ya, banyak manfaat bermayang. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap bermayang? Ada beberapa cara nih. Kalau ingin membaca, bisa kamu biasakan membagi hiburan. Misalnya, bantu memasak, menyetok, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih percaya diri. Kalau ingin sekolah, bagaimana kesenangan berbeda lain? Misalnya kegiatan membersihkan sekolah, ya ke depan. ada kembali dulu kamu kegiatan muncul-muncul ya. Berusaha untuk menjalankan peran baik dan menjadi pada kelompokmu. Orang dia belum mencerita, Itulah masyarakat itu. Kemampuan dengan bangsa, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan, misalnya yang apapun bentuk bantuannya pasti dihargai dan menanggung suatu kekeluargaan. Nah, itu dia perbedaan adalah yang membersihkan baju. Sebenarnya tidak pandai. Apa yang barang-barang jawabnya juga memerlukan supaya teman-teman juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, OJJ. Kita belajar ilmu dan kita. Nah, anak-anak tadi sudah melihat pas ibu guru menayangkan video tentang apa di sana? Tentang gotong royong. Jadi 3 di sana tadi yang tertanam dalam video itu. Pertama apa di sana? Kolaborasi. Yang ketiga, yang kedua itu apa? Kepedulian. Yang ketiga, berbagi. Contohnya tadi yang anak-anak lihat itu lagi ngapain? Coba Rizwan sebutkan yang anak lihat tadi. Membersihkan di lingkungan masyarakat. Membersihkan di lingkungan masyarakat. Dia ngapain tadi di gambar itu? Membersihkan apa tadi di sana? Membersihkan sampah. Membersihkan sampah. Terus Rahman, apa tadi yang ada di video itu? Membersihkan apa? Membersihkan kelas. Terus Jazuli, apa tadi di video itu? Membersihkan lingkungan sekolah. Zainal, tadi apa? Membersihkan taman. Membersihkan taman. Apa juga tadi di lingkungan di rumahnya ada gambar itu lagi mencuci piring. Itu apa? Kegiatan itu menolong siapa itu? Menolong ibu. Dan ada tadi video yang membawa kayu. Ada juga yang membawa minuman di video itu. Mereka ngapain itu? Berbagi, ya, mengasih minuman kepada yang bekerja. Dia mau bikin apa tadi di video itu? Mau bikin apa tadi itu? Membuat pos ronda. Anak-anak tahu nggak apa itu pos ronda? Tahu apa itu pos ronda?
tempat berjaga atau jaga malam. Biasanya itu masyarakat itu akan menjaga apa yang dijaga biasanya di sana? Orang yang mencuri, walaupun tidak ada yang mencuri, kalau ada sistem di sistem di tempat kita tinggal itu ada pos ronda, misalnya ada piket, maka di sana saling tolong menolong. Oh, di sana ada yang lagi ada yang jaga, makanya ada inisiatifnya, anak-anak itu mau bawain dia minuman, lari ke sana menjadi apa tadi? Kalau membawa minuman, lari ke berbagi. Coba apa juga yang anak-anak tahu di lingkungan keluarga selain mencuci piring, apa juga gotong royong dalam dalam keluarga? Menyapu. Terus apa juga? Memasak, mengepel. Itu adalah di lingkungan keluarga, supaya kita, oh saya akan menolong ibu karena kecapean mencuci piring. Tidak apa-apa, yang laki-laki ini juga membantu ibunya dalam membersihkan piring, mengepel, menyapu. Tidak hanya siswa juga berperan penting untuk menjaga atau saling membantu dalam gotong royong. Bukan anak cewek aja, jadi cowok juga berperan penting. Contohnya nanti kalau anak-anak ini sudah gede, sudah mempunyai keluarga masing-masing, kalau istrinya melahirkan, siapa yang bantu? Maka yang mengerjakan itu adalah laki-laki. Jadi kita juga harus berperan penting, bukan hanya cewek yang bisa mengerjakan pekerjaan menyapu, memasak dan sebagainya ya. Kita itu saling tolong menolong. Bukan hal di lingkungan sekolah, sosial dan masyarakat juga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Jangan kita hanya setelah kita belajar masalah gotong royong, kita tidak akan memanfaatkan di kehidupan kita. Jadi itu gunanya kita belajar dari sekarang, dari sejak dini. Kita itu paham apa itu gotong royong dan apa juga manfaatnya. Contoh-contohnya juga ke anak-anak sudah tahu. Ya. Jadi untuk sekarang Ibu Guru tadi sudah bilang kan akan memberikan tugas. Sudah siap anak-anak untuk diberikan tugas? Ya. Siap. Coba rapikan bangkunya, meja juga dirapikan. Ibu akan bersiap-siap untuk membagikan tugasnya. Ibu Guru akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok A dan kelompok B dan kelompok C. Anak-anak bisa mengamati di sini apa sih yang mereka lakukan di gambar ini. Perhatikan baik-baik ya. Tidak ada yang berisik. Ingat waktunya, Ibu beri waktu 10 menit. Dalam waktu 10 menit, anak-anak sudah mengumpulkan ya. Coba tulis di belakangnya itu. Kegiatan lagi ngapain itu. Dan sebutkan juga contoh-contohnya di sana, tulis. Ibu kasih 10 menit.
Jangan ada yang main-main. Coba lihat, nulis itu caranya nulis. Lihat itu nulis di belakang. Nulis. Lihat itu langsung nulis. Kenapa ini nulis? Nulis. Atau buku lain, bisa juga memakai buku lain. Nulis dia. Nulis apa? Lagi membersihkan apa? Tulis. Ini juga tulis di belakang. Lagi kegiatan apa itu? Coba diperhatikan. Nggak usah ada yang main-main. Tulis langsung di belakang. Pakai buku yang lain juga. Bu Guru kasih 10 menit. Nanti Bu Guru akan tunjuk satu-satu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil belajarnya untuk hari ini dalam penugasan. Ibu Guru akan tunjuk nanti dalam satu kelompok maju 2 orang yang presentasikan diperhatikan ya. Coba, nggak usah ada yang main-main. Lihat itu tugasnya. Bu Guru kasih 10 menit. Dan ingat waktunya. Nanti Bu Guru akan menugaskan 2 kelompok maju ke depan. Perwakilan dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Pelan-pelan tapi pasti ya. Yang penting anak-anak itu mengerjakan, anak-anak itu paham dengan apa yang ada di gambar. Lihat juga di lingkungan sekolah, tulis juga di sana. Contohnya yang kayak gimana. Diperhatikan ya, tidak ada yang main-main. Kerjakan tugas. Kalau udah jadi, perwakilan satu kelompok yang maju untuk mengumpulkan ya. Perhatikan, satu kelompok. Coba lihat itu,
Terus. Setelah ini anak-anak tadi ibu guru kan sudah bilang untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang tadi. Coba kelompok B, kelompok A, coba maju. Ini teman-teman yang dimaksud dengan gotong royong. Perhatikan temannya ya. Di halaman sekolah. Di dalam kelas ada yang menyapu, mengepel, membersihkan meja, merapikan buku. Merapikan buku. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Kelompok B maju. Perwakilan dari kelompok B. Coba. Yang ada di lingkungan masyarakat ya. Biasanya apa di sana itu? Ayo. Apa itu lagi ngapain itu? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas terus. Membersihkan buku. Terus Mengepel. mengepel. Apa juga itu? Membersihkan bangku. Membersihkan bangku. Tepuk tangan untuk kelompok B. Tadi kelompok A cuma satu yang maju ya. Terus kelompok B juga satu yang maju. Coba sekarang untuk kelompok C 2 yang maju ya. Atau 3, bisa juga 3. Dan sebutkan juga contoh-contohnya yang di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat itu sesuai dengan gambarnya. Dengan Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Biasakan assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dimaksud gotong royong di kelas. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada buku, bersihkan meja, ada kipas kipas. Terus Kita disebut gotong royong. ya, Mengepel, membersihkan meja, menyapu, merapikan buku. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Sekarang yang maju perwakilan kelompok D. Maju. Langsung maju. Langsung maju ya. Nah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih besar ya. Enggak kedengaran sama teman-temannya itu. Lagi ulang lagi sekali supaya anak-anak yang lain bisa dengar apa presentasenya yang sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dinamakan gotong royong. Ada yang nyapu, ada yang mengelap meja, ada yang mengepel, ada yang merapikan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang disebut gotong royong. Ada yang mengepel, ada yang membersihkan bangku, ada yang menyapu, ada yang merapikan buku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Setelah
tadi teman-temannya yang sudah presentasi? Coba anak-anak itu, siapa yang mau bertanya? Langsung bertanya apa yang mau ditanyakan? Enggak ada yang bertanya? Kalau begitu ibu yang akan bertanya. Anak-anak siap? Siap. Kalau emang udah tidak ada yang mau bertanya, berarti anak-anak ini sudah paham, sudah pintar, sudah bisa menangkap ilmu ini. Kalau tidak ada yang bertanya, makanya ibu sekarang yang bertanya mulai dari kelompok A. Sekarang ibu yang bertanya di kelompok A. Tadi di dalam gambar itu ada 3 yang mereka lakukan di sana. Sebutkan yang 3 itu. Dalam gotong royong itu apa? Kolaborasi. Terus? Kepedulian. Berbagi. Ibu guru lanjut ke kelompok B ya. Tadi sudah disebutkan sama kelompok A itu masalah kolaborasi, masalah peduli, dan masalah berbagi. Sekarang contohnya berbagi itu apa? Apa tadi? Ada kan di gambar tadi kelihatan lagi bawa minuman. Itu berbagi masalah apa? Bagi yang kerja, pinter, atau dalam hal apa dia berbagi? Untuk berbagi di dalam yang bekerja, mengasih apa itu? Mengasih minuman. Itu contoh dari berbagi yang disebutkan temannya yang kelompok A. Tadi ada namanya, lanjut ke kelompok B. Ada namanya tadi kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Saling menolong secara bersama-sama ya. Itu namanya kolaborasi, saling membantu. Cara menghargai apa juga? Bersama-sama. Di sana juga tadi pas ada di gambar itu dia bilang di sana, lihat itu lagi berbagi tadi ya. Ada yang kolaborasi. Yang ketiga itu apa? Peduli tadi ya. Peduli tadi. Nanti dulu ibu guru ini. Tidak apa-apa ya, tadi itu ada teknik sedikit. Tadi apa? Kolaborasi. Coba sebutkan yang disebutkan tadi sama kelompok A itu apapun. Apa jenisnya yang 3 itu? Pertama, kolaborasi. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, berbagi. Tadi kelompok mana yang belum menjawab? Yang belum? Kelompok apa? Kelompok D. Coba kalau kelompok D, contoh gotong royong dalam lingkungan sekolah, coba sebutkan. Menyapu, membersihkan halaman, membersihkan kelas, membersihkan kantor. Tepuk tangan. Alhamdulillah anak-anak sudah paham tadi apa yang anak-anak lihat di gambar, apa manfaatnya dan apa tujuannya. Coba sekarang ibu juga akan memberikan atau kita sama-sama sekarang tepuk gotong royong. Masih semangat nggak? Mana semangatnya? Coba hello. Coba kalau ibu guru bilang hello, anak-anak bilang hai. Kalau ibu guru bilang hai, maka
Hello, coba sekali. Hello. Hai. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Sekarang tadi sudah anak-anak itu masalah gotong royong, sudah contohnya sudah disebutkan. Sekarang kita akan tepuk gotong royong. Anak-anak bisa? Bisa. Coba tepuk gotong royong. Kalau membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela. Gotong royong banyak manfaatnya. Meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, mengubah bentuk rukun dan damai. Ya, itu versi yang tidak ada lagunya ya. Sekarang kita ulang yang ada lagunya. Diperhatikan ya. Ya. Coba caranya berdiri. Tadi kan sudah duduk, sekarang berdiri. Coba. Ada suaranya? Tidak ada. Berarti ini lagi. Ini bolak-balik ya Ibu Guru. Itu volumenya selalu gagal lagi. Tutut. Perhatikan ya. Perhatikan ya, tidak ada yang main-main. Ulang dulu ya. Ulang ya. Kalau sudah gotong royong tepuk tangan. Kalau sudah gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lingkungan, membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela. Gotong royong banyak manfaatnya. Meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat rukun dan damai. Lagi sekali ya. Kalau sudah gotong royong tepuk tangan. Kalau sudah gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lingkungan, membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela. Gotong royong banyak manfaatnya. Meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat rukun dan damai. Selain tepuk gotong royong, coba Ibu bisa nggak tepuk yang lain? Bisa? Tepuk apa yang bisa? Tepuk fokus.
Masih ingat? Masih ingat. Pertama, melihat. Kedua, mendengar. Yang ketiga, mengingat. Coba ibu guru tes ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba dipersilahkan duduk. Di sana tadi anak-anak sudah tepuk gotong royong. Pertama yang anak-anak bisa petik dalam pertama itu tadi apa? Dalam tepuk gotong royong itu? Cepat selesai. Terus apa juga yang terkandung dalam tepuk gotong royong tadi? Sukarela. Terus membuat pekerjaan lebih ringan. Ingat, di dalam tepuk itu juga kita sudah belajar. Pertama, ada manfaatnya juga gotong royong itu. Dan ada juga contoh-contohnya. Ada juga di lingkungan sekolah, ada contohnya. Di lingkungan masyarakat juga ada contohnya. Coba ibu guru sekarang tanya. Tadi tepuk gotong royong apa? Yang pertama itu tadi apa? Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Ya kan di sana kalau suka gotong royong. Jadi kita diharuskan di sini kita harus bisa suka gotong royong, ya. Yang kedua itu apa tadi? Masih dalam kalau suka gotong royong sampai 2 kali bilang kalau suka gotong royong tepuk tangan. Berarti tadi semuanya tepuk tangan enggak? Tepuk tangan. Berarti kalau yang tidak tepuk maka dia tidak suka dengan gotong royong. Yang ketiga itu membuat pekerjaan jadi ringan. Contohnya apa? Misalnya dalam kelas ini, coba misalnya sekarang kan anak-anak akan menuju kelas yang lain, misalnya bangkunya yang belum ada, maka kita apa di sana? Mengambil tempat duduk dan mengambil meja bangku di kelasnya, merapikannya, ya. Di sana membuat pekerjaan jadi ringan. Contohnya misalnya ada di lingkungan masyarakat ada pembuatan masjid. Biasanya kalau membuat masjid di sana membutuhkan tenaga yang besar. Karena kita akan membantu atau gotong royong dalam mengangkat, ada namanya di sana peralatannya semen, ada kerikil, maka kita itu membutuhkan tenaga yang besar, ya. Tapi ibu, saya itu kecil, nggak bisa mengangkat batu yang besar, yang bisa cuma batu yang kecil-kecil, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa walaupun kecil. Oh ibu, saya itu tidak bisa membantu dalam masyarakat, ada pembangunan masjid, tidak bisa membantu mengangkat itu, mengangkat batu, mengangkat bahan-bahan yang lain. Maka saya itu punya uang bu, saya akan membelikan itu makanan atau membelikan gorengan, bisa. Bukan hal kita gotong royong dalam dalam bentuk tenaga, ada juga material. Tapi jangan ya anak-anak itu kalau sudah bantu jangan mengharapkan imbal balik, ya. Makanya kita itu membelikan minuman. Di sana lari ke apa itu? Contohnya kalau memberikan makanan.
Apa? Berbagi. Tepuk tangan. Pinter. Jadi anak-anak, jadi ibu-ibu sudah tahu bahwa anak-anak ini sudah memahami itu dalam hal berbagi. Ya, membuat pekerjaan jadi ringan, jadi cepat selesai pekerjaan itu. Contohnya berbagi juga dalam lingkungan sekolahnya. Contohnya apa? Misalnya temannya yang sakit, atau contoh kecil aja, misalnya temannya tidak mempunyai pulpen. Gimana caranya kita itu tolong dia? Apa? Mengasih pinjaman dalam bentuk apa? Bentuk apa yang kita pinjamkan? Misalnya dia tidak ada untuk nulis. Meminjamkan pulpen. Misalnya, oh saya tidak punya pulpen, teman atau kawan, ini ada uang, silahkan teman itu, sahabat itu beli. Itu namanya juga berbagi. Ya. Dikalau nanti kita dibantu, suatu saat juga kita akan mengalami, misalnya saya itu tidak punya pulpen, maka ada nanti teman yang bantu. Ya, dalam hal itu, oh saya dibantu oleh ini tadi, maka ada juga teman yang akan membantu kita. Karena kita hidup dalam kehidupan bersosial. Bersosial itu apa? Kita itu tidak bisa hidup sendirian. Ya, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat, keluarga. Anak-anak mau nggak hidup sendirian? Siapa yang mau? Ayo. Tidak ada. Kalau mau hidup sendirian, misalnya di hutan misalnya, anak-anak itu siapa ya tempat mau minta makanan, siapa mau tempat berbagi. Jadi kita itu diciptakan, manusia itu diciptakan tidak bisa hidup sendirian. Ya, itu namanya dalam manusia kehidupan sosial. Kita itu membutuhkan teman. Di dalam sekolah juga kita itu membutuhkan teman yang lain. Mau nggak kelas 1 itu 1 orang? Siapa temannya bermain? Ya, di sana juga ada kita itu saling membutuhkan. Di zaman dulu juga sejarah Indonesia juga pernah dijajah. Ya, pernah dijajah juga. Caranya gotong royong. Pahlawan-pahlawan kita itu dengan cara apa? Berperang melawan penjajah. Itu termasuk juga dengan gotong royong. Ya, saling membantu. Jadinya yang mulanya penjajah itu kuat, kalau kita bersatu padu, pahlawan-pahlawan kita itu bersatu padu, maka penjajah itu bisa dikalahkan. Itu gunanya sangat penting banget, sangat bermanfaat. Namanya itu saling tolong menolong, baik di lingkungan sosial dan bermasyarakat. Ya, anak-anak sudah paham? Sudah paham. Jadinya tadi sudah bisa paham dari contoh dari gotong royong itu apa? Tadi contohnya gotong royong dalam lingkungan sekolah itu apa tadi? Membersihkan kelas. Coba kalau di lingkungan masyarakat, anak-anak masih ingat apa? Di lingkungan masyarakat membangun masjid. Alhamdulillah untuk
Di pagi hari ini anak-anak sudah menangkap ilmu ini dengan cepat. Jadinya ibu bisa menyimpulkan bahwa sangat penting mempraktikkan gotong royong itu. Nanti setelah ibu harap setelah anak-anak ini belajar masalah gotong royong, ibu harap anak-anak bisa mempraktikkannya di rumah ya. Jangan cuma mengandalkan cuma tahu dan cuma belajar tanpa mempraktikannya di rumah. Ya, tadi manfaat dari gotong royong supaya contohnya dalam sekolah membersihkan kelas, membersihkan halaman. Dalam masyarakat juga membangun masjid, membangun infrastruktur jalan, ya. Jadi ibu harap itu anak-anak bisa mempraktikkannya di rumah. Contohnya kalau mempraktikkan di rumah, contohnya dalam di rumahnya apa? Kalau menolong dalam apa di sana? Anak-anak itu harus menolong ibunya, membersihkan piring, menyapu, dan mengepel. Itu jadinya tujuan kita untuk belajar masalah gotong royong. Nggak usah kita hanya belajar di sini masalah gotong royong tanpa kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu sangat berharap sekali sama anak-anak ini supaya langsung mempraktikkannya di rumah, baik di rumah maupun di tetangga atau di lingkungan sekitar maupun di lingkungan yang belum anak-anak juga tahu. Di sana ibu harapkan ada timbal baliknya di sana ya. Sekarang lihat ke depan, ibu guru akan perhatikan dulu ya. Ibu guru akan buka dulu volumenya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ya. Diharapkan anak-anak berdiri. Diri, lihat ke depan ya. Coba lihat ke depan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, meganglah dahu. Tangan diputar-putar, berikan buku. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah buku. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, 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 diputar-putar.
Nah, sekarang anak-anak duduk. Alhamdulillah, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini ya. Lagi sekali Ibu tekankan supaya anak-anak itu bisa memanfaatkan dan bisa mempraktikkannya di rumah. Sebelum itu, marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Dan kita berdoa dalam hati ya. Berdoa mulai. Selesai. Nanti setelah anak-anak itu beri salam, sangat Ibu mengharapkan ya, harus tetap semangat ya. Kalian itu harus bisa jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa maupun di rumahnya ya. Ibu harap nanti kalau sudah di rumah bantu ibunya, bantu pekerjaan apa yang ada di lingkungan rumahnya, langsung dipraktikkan, bukan hanya sekedar di sini aja. Makanya Ibu harap juga belajar sampai di rumahnya ya. Masalah mengingat pelajaran yang sekarang, makanya Ibu kasih sekarang PR untuk kalian ya. Pekerjaan rumah, tapi besok anak-anak itu kerjakan di rumahnya ya. Sebutkan contoh-contohnya kegiatan yang anak-anak lakukan di rumahnya aja ya. Contohnya lagi ngapain di rumahnya aja ya. Misalnya membantu orang tua, apa aktivitasnya yang di rumah, aktivitas yang ada di rumahnya masing-masing ya. Udah selesai? Tadi kan kita sudah selesai? Ya, coba bukunya dirapikan, dimasukkan di dalam tas. Maka kita akan bersiap-siap pulang ya. Rapikan, masukkan ke tas, masukkan ke tas. Duduk yang siap, yang rapi. Coba Rizwan maju untuk memimpin doa. Dengan tangan kalau lagi berdoa itu kayak gimana? Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Alamin Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan duduk.
Anak-anak boleh pulang tapi salam dulu ya. Dimulai dengan yang kelompok A, coba. Terus kelompok B. Kelompok C maju. Kelompok D.